Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan indikator 339, mengidentifikasi macam-macam pengangguran. Ini Bapak ulang lagi ya. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap dalam kesempatan kerja, sehingga belum kerja atau sudah bekerja tetapi karena suatu hal tidak bekerja secara optimal. Ya, ini pengertian pengangguran ini diulang-ulang supaya kalian selalu ingat ya di kedepannya nanti setelah kalian siap ya, dengan kemampuan dan keterampilannya untuk bekerja, ya sebaiknya bekerja ya, bekerja tapi sudah bekerja tapi masih disebut pengangguran. Nah, ini yang banyak di masyarakat. Sudah bekerja tapi masih disebut pengangguran. Mengapa? Karena bekerjanya tidak optimal. Ya, tidak optimal. Ya, misalnya pembahasan sebelumnya dalam waktu seminggu kurang dari 2 hari bekerja. Sisanya tidak bekerja dan itu menganggur. Ya, jadi yang baik itu ya bekerja secara tidak hanya optimal saja ya, maksimal ya, secara maksimal. Itu baru nanti tidak dikatakan pengangguran. Jenis-jenis atau macam-macam pengangguran yang pertama adalah pengangguran struktural. Struktur ekonomi yang berubah itu memunculkan pengangguran. Kalau kita lihat gambar di sini, misalnya struktur ekonomi pertanian atau agraris atau alam ya, mengolah alam. Kita tahu bahwa pertanian pun kadang-kadang munculkan pengangguran baru. Misal begini, misal sawah. Sawah ini adalah contoh bagian dari sektor pertanian. Ya kan? Sebelumnya sawah itu dikerjakan oleh hewan ya, bantuan hewan dalam membajaknya. Misal. Sekarang dengan perubahan teknologi untuk mengolah sawah itu menggunakan mesin-mesin. Sehingga yang tadinya mengolah sawah dengan bantuan hewan, pada saat mesin itu ada, jadi dia menganggur. Itu masih hanya pergeseran alat produksinya. Apalagi sektor struktur ekonominya berubah dari ekonomi pertanian, dari agraris ke industri. Nah, itu lebih besar lagi pengaruhnya ya, akan munculkan pengangguran baru. Jadi dari negara pertanian menjadi negara industri yang sebelumnya dia hanya bisa bekerja di sektor pertanian, tiba-tiba menjadi negara industri yang syarat dengan teknologi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Nah, perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian yang kedua, pengangguran konjungtur. Merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam kegiatan perekonomian. Nah, misalnya pada waktu kondisi perekonomian mengalami kelesuan. Kelesuan ditandai dengan permintaan barang dan jasa menurun. Ya kan? Nah, mengapa menurun? Mungkin karena daya belinya menurun. Mengapa daya beli menurun? Mungkin ya pendapatannya menurun yang jelas. Ya. Akibatnya jumlah produksi harus dikurangi. Ya.
Karena produksi dikurangi, maka perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sehingga banyak tenaga yang tidak dapat bekerja. Nah, itu namanya konjungtur. Jadi kesimpulannya konjungtur ini karena keadaan perekonomian lesu sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kemudian pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena adanya kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Maksudnya pencari kerjanya mungkin keterampilannya sudah punya, tapi nggak cocok dengan lowongan pekerjaan yang ada. Nah ini, sehingga tidak jaminan walaupun dia punya keterampilan, tetap dia menganggur. Ya. Ada juga kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan karena letak geografis dan kurangnya informasi yang diperoleh lama. Letak geografis mungkin infrastrukturnya belum lengkap. Sehingga untuk mendatangi lowongan pekerjaan itu hampir tidak mungkin. Nah ini. Ya. Atau terbatasnya informasi karena mungkin di daerahnya jaringan internet belum ada, ya, atau sulit sehingga untuk mengakses informasi tentang lowongan kerja itu, ya, itu sulit, ya. Nah, ini. Sehingga terkadang pelamar tidak mengetahui di mana ada lowongan dan pengusaha tidak mengetahui di mana tersedianya tenaga kerja. Atau pengangguran friksional ini juga terjadi jika pencari pekerja itu adalah orang yang sebelumnya bekerja, tapi berhenti karena dia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Biasanya juga friksional. Ya. Jadi dia bekerja, berhenti bekerja, kan nganggur akibatnya ya. Tapi dia berhenti bekerja itu karena dia masih dalam proses mencari pekerjaan yang lebih baik. Lebih baik itu mungkin sesuai dengan keterampilannya, atau mungkin lebih baik itu dari sisi gaji yang akan diperolehnya. Kemudian pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani akan bekerja hanya pada saat musim bercocok tanam dan musim panen. Nah, ini contohnya sawah ya, pas musim tanam itu nggak pada nganggur, ya kan? Sampai musim panen. Akan tetapi jika setelah musim tersebut habis, petani akan menganggur. Ya, nah ini. Kemudian pengangguran teknologi. Ini kalau kita lihat gambar, ada sosok manusia yang disilang 4. Artinya, gara-gara teknologi yang tanda panah itu, ini 4 orang nganggur. Itu dampak teknologi. Sehingga, karena adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, maka akhirnya menganggur tenaga manusia. Ya, kalau di sektor pertanian mengolah sawah yang tadi dengan beberapa orang ganti dengan penggunaan traktor, maka sebagian buruh tani tersebut akan menganggur. Ya, karena petani mencangkul sawah, kan, bisa dibayar harian, tiba-tiba ada traktor yang kerjanya cepat. Ya, akhirnya yang tenaga manusia sebelumnya menjadi menganggur. Itu teknologi. Ada pengangguran voluntari. Pengangguran ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja. Namun orang tersebut dengan sukarela untuk tidak bekerja. Karena ia mendapatkan warisan dari orang tuanya atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu untuk bekerja. Ini contoh konkretnya misalnya di masa muda. Dia adalah pekerja keras. Sehingga pada usia tua dia cukup
cukup ya, penghasilannya itu cukup sudah, ya, cukup sudah untuk menghidupi dia sampai usia lanjut misalnya. Mungkin dia punya investasi di bidang tabungan misalnya, dia menabung yang cukup banyak. Dari tabungan itu dia mendapatkan bunga bank, yang bunga bank itu bisa digunakan untuk itu, sehingga dia berpikir untuk apa bekerja, maka dia menganggur ya. Ini istilahnya pengangguran elit gitu ya. Artinya pengangguran voluntari itu dia sengaja menganggur karena harta bendanya cukup atau bahkan lebih untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, ya. Oke, yang berikutnya, pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja, atau tidak mau bekerja, atau tidak adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikannya. Ini terbuka ya. Nah, kelompok ini, jika pengangguran ini berlangsung cukup lama, orang yang menganggur terbuka ini yang disebut dengan pengangguran kronis. Jadi kronis itu dia pengangguran terbuka dan berlangsung cukup lama, sehingga dari pengangguran itu kualitas hidupnya semakin turun. Mungkin kualitas kesehatannya turun, kualitas pendidikannya turun ya. Nah, ini sehingga yang berbahaya jika kelompok-kelompok ini ada di masyarakat, itu akan menciptakan generasi-generasi yang rendah kualitasnya. Nah, tentunya ini bukan harapan kita semua ya, pengangguran terbuka ini. Kemudian setengah menganggur. Setengah menganggurnya adalah orang yang bekerja kurang dari 14 jam per minggu. Kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu idealnya orang bekerja itu per hari 8 jam. Kalau lebih, maka lebihnya dihitung lembur. Nah ini 14 jam per minggu. Harusnya 14 jam itu berarti 2 hari kurang. Kalau 1 hari 8 jam. Itu kalau pengen dikatakan tidak menganggur. Ya. Jadi karena 14 jam per minggu, maka dikatakan dia setengah menganggur. Banyak di masyarakat, ya, kelompok-kelompok ini biasanya pekerjaannya sifatnya tidak permanen. Ya. Kemudian pengangguran terselubung. Ini jenis-jenis pengangguran karena adanya tenaga kerja yang bekerja tidak optimum. Tidak optimum itu gini. Misalnya, satu bidang pekerjaan itu sebenarnya kalau tenaga kerjanya optimum, itu cukup dikerjakan 2 orang. Misalnya, ya. Kalau kerjanya optimum. Ya, optimum itu standar lah. Tetapi kenapa bidang kerja yang harusnya 2 orang itu dikerjakan oleh 4 orang? Pasti itu nggak optimum semua 4 orang itu. Karena apa? Karena seharusnya 2 orang cukup. Kalau dikerjakan 4 orang, itu 4-4-nya jadi nggak optimum. Itulah yang disebut dengan pengangguran terselubung. Ini biasanya banyak terjadi di instansi-instansi pemerintah ya. Apalagi sekarang di bidang administrasi sudah banyak menggunakan alat-alat komputer ya. Jadi semakin bagusnya manajemen, walaupun di tingkat pemerintah ini mulai disehatkan. Jadi jangan sampai
Justru di instansi-instansi pemerintah itu terjadi pengangguran terselubung. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan swasta nggak ada. Jadi perusahaan-perusahaan swasta itu betul-betul dia menghitung dan mengukur pekerjaan itu bisa selesai dikerjakan berapa orang. Itulah yang direkrut. Ya, dia nggak bakal lebih dan nggak bakal kurang. Ya, sehingga efisien. Karena pengangguran terselubung ini akan mengakibatkan pembekakan biaya gaji. Harusnya cukup menggaji 2 orang, jadi menggaji 4 orang tadi kalau kita lihat contoh tadi. Ya. Oke. Oke, baik. Inilah macam-macam pengangguran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.